Embun jatuh perlahan, seiring fajar menyapa dedaunan. Dunia kecil bangun perlahan, menyambut hari yang indah. Belajarlah dari embun pagi sederhana, menyejukkan namun tidak merusak dedaunan tempat ia berpijak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru yang luar biasa hari ini? Masih semangat kan? Perkenalkan, nama saya Awaludin Yuhri Faisal, peserta Latsar CPNS Angkatan 61. Saya adalah guru pendidikan agama Islam yang diterima dalam seleksi CPNS tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari kegiatan yang saya lakukan selama habituasi Latsar CPNS tahun 2021. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat sendiri pada Bapak Ibu guru untuk memajukan pendidikan di tanah air kita tercinta ini. SD Negeri 4 Wukir Sawit yang beralamatkan di Dusun Segulo, Desa Wukir Sawit adalah salah satu sekolah negeri di Kecamatan Jatiyoso, Karanganyar. Letaknya yang strategis dan tempat yang berada di tengah-tengah pemukiman warga membuat SD Negeri 4 Wukir Sawit masih memiliki murid yang jumlahnya cukup, yaitu 67 siswa. Pertama kali menampakkan kaki di sekolah ini, dalam hati kecil saya berjanji, semoga suatu saat saya membawa perubahan dalam hal kebaikan dengan menjadikan SD Negeri 4 Wukir Sawit sekolah yang lebih maju dan selalu mengamalkan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari. Setelah beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, dan mencoba memahami siswa, akhirnya saya menemukan kendala bahwa saat ini siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran agama Islam di masa pandemi ini, di mana siswa lebih banyak belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka lebih banyak bermain HP daripada belajar. Karena hal tersebut, akhirnya terbesitlah keinginan saya untuk mengoptimalkan keaktifan siswa dalam pembelajaran agama Islam dengan kegiatan yang menyenangkan, yaitu home visit dengan mengisi waktu luang anak-anak untuk hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi mereka. Akhirnya masalah tersebut saya jadikan bahan di rancangan aktualisasi Latsar CPNS Angkatan 61 tahun 2021. Adapun program optimalisasi keaktifan peserta didik pertama yaitu sebagai berikut: melakukan persiapan kegiatan home visit. Ibu Wiji Lestari SPD MPD adalah Kepala Sekolah SD Negeri 04 Wukir Sawit. Langkah pertama yang saya lakukan adalah meminta izin kepada beliau untuk melaksanakan program dan menyampaikan program yang akan saya laksanakan dengan rinci. Dan beliau sangat mendukung dan mengapresiasi program tersebut. Beliau berharap program tersebut agar selalu dilaksanakan dan dikembangkan untuk menjadi yang lebih baik. Nanti yang misalnya anak dari daerah sebelah nanti jadikan satu. Itu karena satu paham, Mas. Ibu Nurul Hidayat SPD adalah guru kelas 4 di SD 4 Wukir Sawit. Langkah selanjutnya saya meminta izin kepada beliau karena yang dimasukkan dalam program ini adalah siswa kelas 4. Langkah kedua, membuat dan membagikan lembar persetujuan kepada wali murid. Ketiga,
menyusun perangkat pembelajaran home visit yang dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dan yang terakhir menyiapkan semua peralatan yang digunakan dalam kegiatan home visit. Kegiatan yang kedua, melaksanakan home visit dengan kegiatan sapa-sapa, sarapan pagi, soal, hafalan bacaan sholat. Langkah yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan tersebut. Langkah yang kedua, saya menyiapkan soal hafalan bacaan sholat. Selanjutnya, saya mengerjakan home visit dengan cara menjelaskan kepada siswa aturan sarapan pagi yang akan diterapkan secara jelas, dan saya membacakan soal hafalan bacaan sholat dengan jelas, kemudian menyuruh siswa untuk menulis jawaban pada buku agar benar-benar paham bacaan sholat. Kemudian setelah selesai, saya mengarahkan siswa untuk menukar pekerjaan kepada siswa lain, lalu mengimbau untuk menyocokkan secara jujur. Tulis bacaan niat sholat subuh. Kira-kira yang maksimal ya, betul ya? Berarti kita cocokkan. Coba lihat pekerjaan ini saya tukar ke sini, ya. Kemudian di kegiatan dua ini yang terakhir, saya menilai hasil belajar siswa secara adil dan transparan. Dan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melaksanakan home visit dengan kegiatan SIPA-DIPA, siapa cepat dia dapat. Langkah yang pertama, konsultasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan tersebut. Tahap yang kedua, saya menyiapkan soal-soal dengan jawaban yang singkat, dan kemudian menjelaskan kepada siswa tentang peraturannya. Kemudian melaksanakan kegiatan SIPA-DIPA untuk melatih keaktifan siswa, semangat siswa dalam belajar. Yang juara 1 ternyata bisa dihitung nih. Siapa ya? April juara 2, Intan juara 3, 2 orang. Ya, ini yang ngambil juara 1. Ya, tepuk tangan untuk Intan. Untuk April. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan yang keempat, melaksanakan visit dengan kegiatan top student. Langkah yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah. Kemudian langkah kedua, saya melaksanakan kegiatan ke rumah siswa dengan membuat lembar penilaian sikap peserta didik dan membuat papan top student untuk mereka keaktifan peserta didik. Kemudian setelah direkap, saya memberikan award kepada peserta didik yang menjadi top student setiap minggunya. Kegiatan yang kelima, melaksanakan sholat duha berjamaah. Untuk tahap pertamanya, konsultasi dengan kepala sekolah tentang kegiatan sholat duha. Tahap kedua, saya mendatangi rumah siswa lagi dengan cara mengabsen peserta didik yang hadir sesuai kelompok. Selanjutnya, saya menjelaskan kepada siswa tentang tata cara melaksanakan sholat duha. Kemudian saya memimpin sholat duha berjamaah supaya anak-anak lebih aktif dalam menjalankan ibadah selain melaksanakan pembelajaran. Kemudian kegiatan yang terakhir atau kegiatan keenam, saya melaksanakan evaluasi pembelajaran. Dengan langkah pertama, konsultasi dengan kepala sekolah, dan saya mendapat masukan. Tahap selanjutnya, saya menyusun soal dan kunci jawaban evaluasi sesuai dengan materi yang saya ajarkan.
Kemudian tahap ketiga saya mendatangi rumah siswa lagi sesuai kelompok dan membagikan soal evaluasi kepada peserta didik untuk dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian langkah terakhir, saya merekap hasil evaluasi dan melaporkan kepada kepala sekolah dan peserta didik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Program yang saya kerjakan berjalan dengan hasil yang cukup memuaskan. Anak lebih aktif dan disiplin membagi waktu untuk belajar agama, bermain, dan belajar pelajaran yang lainnya. Kalau dulu setiap pulang sekolah saya melihat anak-anak bergelombor main HP, sekarang mereka bergelombor belajar materi pelajaran dan menyelesaikan tugas dari guru. Nama saya siswa kelas 4 SD 4 Negeri Sawit. Alhamdulillah saya senang adanya kegiatan home fisik. Belajar saya lebih semangat daripada belajar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti, ibu dari Intan Mararita. Alhamdulillah dengan adanya home visit dari Bapak Faisal membuat anak saya lebih bersemangat dan lebih aktif untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu ketika melihat anak-anak didikku menjadi insan yang berilmu, membawakan manfaat bagi kalian semua di dunia dan akhirat nanti. Butuh ketekunan untuk menyelesaikan program tersebut, tetapi menyerah bukanlah jalan yang akan kutempuh dalam perjuangan yang masih dini ini. Karena orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang gigih dan pantang menyerah dalam berusaha. Teruslah melangkah meski perlahan, karena langkah-langkah kecil yang terus-menerus akan mengantarkan kita pada tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat berjuang dan semangat mengemban amanah Bapak Ibu guru seluruh Indonesia.